Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu, salam GKI, hai kids. Nah, sekarang saatnya kita untuk mendengar firman Tuhan. Pastinya adik-adik semua sudah tidak sabar kan? Sudah duduk manis semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk mari adik-adik, kita segera mulai ya mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu, kita mau mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Tuhan masih menyertai sekolah minggu online kami. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin pendengaran kami ini agar kami sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan sungguh-sungguh mengerti maksud Tuhan buat kami dan kami bisa melaksanakannya di kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya Tuhan juga berkati ibu guru kami yang akan bercerita. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang pernah melamun di kelas? Wah, banyak ya. Ya, pasti nih ibu yakin hampir semua kita pernah ya melamun di kelas. Ya kan? Apa yang terjadi waktu kita melamun di kelas? Ya betul, kita tidak mengerti, ada bagian yang pelajaran yang guru terangkan kita tidak mengerti. Karena awalnya kan kita fokus, kita mendengarkan waktu ibu guru menerangkan, kita mengerti. Tapi waktu kita melamun tiba-tiba kita tidak mengerti lagi apa yang dijelaskan guru. Nah, firman Tuhan hari ini kita belajar dari 2 Tawarik 29 ayat 11a. Firman Tuhan berbunyi demikian. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan berdiri di hadapannya melayani Dia. Ayat ini juga merupakan ayat hafalan kita adik-adik. Yuk mari kita ucapkan lagi ya. 2 Tawarik 29 ayat 11a. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan berdiri di hadapannya melayani Dia. Sekali lagi ya. 2 Tawarik 29 ayat 11a. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan berdiri di hadapannya untuk melayani Dia. Adik-adik, sekarang kita sudah memasuki untuk belajar kitab Tawarik. Tawarik artinya kumpulan kisah atau cerita. Jadi nanti kita akan belajar kembali kisah-kisah yang telah dituliskan di kitab-kitab sebelumnya. Tetapi di kitab Tawarik ini juga ada kisah yang belum ditulis di kitab yang sebelumnya. Nanti kita akan pelajari juga. Tuhan mengajarkan kita agar kita jangan lengah, jangan melamun. Kenapa? Karena kalau kita lengah, maka kita tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Bahkan pekerjaan pelayanan Tuhan bisa berantakan adik-adik kalau kita lengah. Rumah Tuhan yang didirikan oleh Raja Salomo dengan sangat megah dan indahnya, sedikit demi sedikit mulai ditelantarkan umatnya. Umat Allah terpengaruh dengan penyembahan berhala yang disetujui oleh raja-raja mereka. Berulang kali umat Allah bertobat, tetapi setelah itu mereka meninggalkan Tuhan kembali. Tetapi panjang sabar Tuhan luar biasa menunggu, mengingatkan dan menuntun umatnya untuk kembali kepadanya. Pada suatu masa, kerajaan Yehuda dipimpin oleh seorang raja yang tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia adalah Raja Ahaz. Adik-adik masih ingat kisah Raja Ahaz? Tingkah lakunya mengikuti raja-raja di Israel yang menyembah berhala. Bahkan Raja Ahaz menyuruh orang-orangnya
untuk membuat patung-patung berhala dan mengajak rakyatnya untuk menyembahnya. Yang lebih mengerikan, Raja Ahaz membakar anak-anak sebagai korban api. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit, di tempat-tempat tinggi, dan di setiap pohon yang rimbun. Tuhan tidak rela umatnya meninggalkannya. Ia menyerahkan Raja Ahaz ke tangan Raja Aram. Mereka berperang dan kerajaan Yehuda kalah. Semua milik Raja Ahaz dan barang-barang berharga di dalam bait Allah dirampas. Dalam keadaan seperti itu, Raja Ahaz bukannya bertobat kembali kepada Allah, ia malah semakin menyembah kepada berhala-berhala yang ada di negeri yang mengalahkannya. Ia merusak barang-barang yang ada di bait Allah dan menutup semua pintu bait Allah. Itulah yang dilakukan Raja Ahaz sampai hari kematiannya. Setelah Raja Ahaz mati, ia digantikan oleh anaknya bernama Hizkia. Raja Hizkia berbeda dengan ayahnya. Ia melakukan apa yang benar seperti Raja Daud, bapak leluhurnya. Tahun pertama pemerintahannya, ia mengeluarkan perintah untuk membuka kembali pintu-pintu rumah Tuhan. Ia juga mendatangkan para imam untuk menguduskan kembali rumah Tuhan. Raja Hizkia bermaksud kembali berjanji di hadapan Tuhan untuk setia mengikut Tuhan. Hizkia dan seluruh rakyat berjanji kembali kepada Allah dan sukacita dengan perjanjian itu. Adik-adik, kita sudah dipilih Tuhan untuk beribadah dan melayani Dia. Karena itu, kita jangan lengah. Kita harus bersungguh-sungguh, bertekad bersungguh-sungguh untuk tetap setia mengikut Tuhan seumur hidup kita. Karena kesabaran Tuhan harus kita balas dengan mengikut Tuhan dengan setia. Ingat ayat hafalan kita hari ini adik-adik? 2 Tawarik 29 ayat 11a. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan berdiri di hadapannya melayani Dia. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Yuk mari kita datang untuk bersyukur ke hadapan Tuhan ya, karena sudah memimpin sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di sekolah minggu kami. Terima kasih kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tetap terus meneguhkan kami agar kami tetap setia sampai akhir hidup kami untuk mengikut Tuhan. Bapa di surga, dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu semua. Tuhan berkati.